Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa 5M Production yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mengisahkan sebuah kisah nyata ya, yang ditulis oleh Syed Abdurrahman Ar-Rifai dalam bukunya ya. Beliau mengatakan, ada seorang lelaki pedagang sapi. Ia biasa membeli sapi dari Irak ataupun Iran, lalu menjualnya ke Syria. Ia seorang muslim sejati, berbadan tegap, rajin puasa, banyak bersedekah, ahli waro, sangat takwa dan terkenal bersih. Suatu hari dalam perjalanannya untuk berdagang sapi, ia kehilangan jejak karena salju turun sangat lebat sehingga menutupi jalan. Belum lagi rumput yang berbalut salju tidak dapat dimakan sapi. Kemudian sapi-sapi yang dibawanya mati, kecuali 4 ekor saja. Sapi yang 4 ekor ini ia bawa ke sana kemari hingga pada suatu sore ia sampai di suatu dusun yang menuju kota Halb. Kemudian ia mengetuk salah satu pintu rumah. Tok 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 tok. Nah, ketika tuan rumah membuka pintu, ia mengatakan bahwa ia akan menjadi tamu dan bermalam di rumahnya agar pagi harinya dapat melanjutkan perjalanan. Tuan rumah mempersilahkannya dan memasukkan sapi-sapinya ke dalam kandang. Kemudian menghidangkan makanan untuk tamu dan rumputan untuk sapi. Pemilik rumah yang disinggahi ini seorang yang miskin. Seluruh ternaknya mati dan tanamannya hancur karena salju yang turun beberapa waktu yang lalu. Ia telah menikah dan memiliki seorang anak laki-laki yang masih kecil. Di dalam rumahnya ada 2 kamar. 1 kamar untuk tidur dia dan istrinya, kamar yang satu lagi untuk tidur anaknya. Pemilik rumah, istri dan anaknya berbincang-bincang dengan tamunya. Dari obrolan inilah pemilik rumah tahu jika tamunya membawa sejumlah uang. Selesai ngobrol, pemilik rumah dan istrinya masuk kamar tidur. Sementara si tamu masuk ke kamar anak laki-lakinya. Anak lelakinya memilih tidur di pojok kanan, tamu tersebut di pojok kiri. Pemilik rumah bertanya, sekiranya malam ini ia membutuhkan sesuatu, maka janganlah sungkan, lalu menyuruhnya untuk beristirahat. Kemudian, ia meninggalkan dan membiarkan anak lelakinya dan tamunya itu untuk tidur. Begitu masuk kamarnya, sang istri membisiki suaminya. Nah, disinilah malapetakannya. Perhatikan baik-baik. Istri yang berbisik kepada suaminya, "Suamiku, sampai kapan kita akan hidup miskin seperti ini? Tamu kita seorang yang kaya raya. Kita perlu uang dan sapinya. Kita ini sehari makan dan sehari lapar. Bagaimana jika kemarau melanda dusun kita? Padahal kita tidak menyimpan makanan maupun uang. Kesempatan emas ada di hadapan kita karena tamu kita kaya. Mari kita rampas hartanya dan kita ambil sapinya, agar kita bisa tetap hidup juga anak kita." Sang suami membantah, bagaimana mungkin? Tamu itu bagaimana mungkin aku merampas hartanya dan sapinya? Tidak boleh. Kita tidak boleh merampas hartanya orang. Si istri menyarankan, bunuh saja. Langsung bunuh saja. Kemudian kita lemparkan mayatnya ke sumur dekat lembah sana. Tidak ada orang yang akan melihatnya. Nih, bahayanya ya. Beginilah kalau istri yang tidak soleha. Hati-hati ya. Cari istri yang kurang bagus. Suaminya ragu. Akan tetapi istrinya terus memaksa. Bahkan istrinya semakin mendesak dan meyakinkannya. Lalu berkata berulang-ulang, "Apa yang kamu lakukan itu suatu keharusan untuk menyelamatkan kita dari mati kelaparan. Bukankah keadaan darurat membolehkan seseorang melakukan yang diharamkan? Setan pun memainkan perannya." Hahaha. Akhirnya lelaki ini pun jatuh ke dalam kesesatan. Dia bertekad membunuh tamunya dan merampas barang bawaannya. Apa aja? Bisik-bisikan istri itu bahaya, ya. Waktu menunjukkan pukul jam 3 malam. Suasananya hening suci dan kegelapan telah menyeliputi penghuni kampung itu. Diam-diam lelaki ini mengambil pedang dan mengasahnya.
Kemudian dia menuju kamar tidur anaknya. Istrinya berdiri di belakangnya untuk memberinya keberanian. Kurang ajar mantu istrinya ini. La haula quwwata illa billah. Lalu suaminya melangkah pelan-pelan sambil mengangkat kakinya. Ia menuju pojok sebelah kiri tempat tidur sang tamu. Ia meraba-raba tubuh orang yang tidur itu. Setelah menyentuh lehernya, di kegelapan kamar ia sembelih orang itu sebagaimana ia menyembelih kambing. La haula wala quwwata illa billah. Istrinya mendekat untuk sama-sama mengangkat mayat keluar kamar. Betapa kagetnya mereka. Ternyata ia memenggal leher anak tunggalnya. Subhanallah. Coba lihat ya pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Suami istri ini langsung menjerit dan keduanya pingsan. Keduanya langsung pingsan, jemaah sekalian. Mendengar suara gaduh itu, sang tamu bangun. Kemudian, sang tamu membangunkan para tetangga setelah menyaksikan anak lelaki pemilik rumah tewas. Tamu dan para tetangga segera menolong suami istri itu dengan memercikkan air dingin ke wajah keduanya. Setelah sadar, keduanya menangis meronta-ronta dan meminta kepada para tetangga agar segera menghubungi polisi. Polisi pun datang lalu membawa keduanya ke kantor pengadilan. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam kamar tidur anak lelaki dan tamunya itu? Penasaran kita? Ya, dengarkan kelanjutan kisahnya. Setelah ayah anak lelaki itu meninggalkan kamar anaknya, tiba-tiba anaknya pindah ke tempat tidur tamunya, meminta supaya bercerita. Nah, ceritanya sangat menarik dan tidak putus-putusnya. Dikarenakan sangat ngantuk, anak ini pun terlelap di tempat tidur tamunya. Ya, sang tamu membiarkannya tertidur dan menyelimputinya, tidak tega membangunkannya. Lalu ia sendiri tidur di tempat tidur anak lelaki pemilik rumah tersebut. Masya Allah, ya. Jadi ginilah ya pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika pemilik rumah masuk ke kamar anaknya, ia yakin masing-masing tidur di tempatnya. Disinilah kesalahannya. Tanpa sengaja, ia membunuh anaknya. Padahal yang dikehendaki adalah tamunya. Pemilik rumah berniat menghabisi nyawa sang tamu, sementara Allah berkehendak lain. Ya, kemudian para tetangga menguburkan jenazah anak tunggal pemilik rumah itu, sementara orang tuanya mendekam dalam penjara. Subhanallah jamaah sekalian. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa makaru wa makarullah, wallahu khairul makirin." Mereka membuat makar, maka yakinlah makar Allah jauh lebih hebat, ya. Maka pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, ambillah pelajaran dari kisah tersebut, ya. Wallahu alam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.